Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Iqbal Rahman dengan NIM 2106184. Saya di sini akan mempresentasikan hasil Discovery Learning saya tentang kompilator dan aturan produksi. Oke, langsung saja ke materi. Bagaimana proses kompilasi pada bahasa pemrograman tertentu? Sebelum ke proses kompilasi, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu compiler. Compiler adalah suatu program khusus yang dapat memproses pernyataan yang ditulis dalam suatu bahasa pemrograman, source language, dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman lain, target language, atau bahasa mesin yang digunakan oleh prosesor komputer. Proses dan tahapan kompilasi terbagi menjadi dua bagian, analisa atau yang sering disebut front end, melakukan dekomposisi program sumber source code menjadi bagian-bagian dasarnya, intermediate representation. Yang kedua, sintesa atau yang sering disebut backend, melakukan pembangkitan dan optimasi program objek. Baik, untuk fase analisis atau front end, pada fase ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu lexical analyzer, syntax analyzer, dan semantic analyzer. Untuk lexical analyzer pada compiler biasa disebut juga sebagai scanner. Lexical analyzer adalah tahapan pertama yang dilakukan pada compiler. Proses yang dilakukan pada tahapan ini adalah membaca program sumber karakter per karakter. Satu atau lebih karakter-karakter ini dikelompokkan menjadi suatu kesatuan mengikuti pola kesatuan kelompok karakter atau yang disebut token yang ditentukan dalam bahasa sumber dan disimpan dalam tabel simbol. Sedangkan karakter yang tidak mempunyai pola akan dilaporkan sebagai token tak dikenal. Selanjutnya, syntax analyzer. Setelah tahapan lexical analyzer selesai, berikutnya adalah tahap syntax analyzer atau biasa juga disebut parser. Pada tahapan ini, token yang didapat dari hasil lexical analysis diurutkan atau disusun lalu dikelompokkan ke dalam suatu struktur tertentu secara spesifik. Selanjutnya, tahapan semantic analyzer. Tahapan semantic analyzer merupakan tahapan yang penting karena merupakan pusat dari tahapan kompilasi dan juga merupakan jembatan antara fase analisis dan fase sintesis pada compiler. Pada tahapan ini, program sumber akan diperiksa untuk mencari kemungkinan kesalahan semantik dengan cara memanfaatkan struktur hierarkikal yang dihasilkan dari tahapan syntax analyzer. Pada tahapan ini akan dihasilkan suatu kode yang executable pada kompilasi yang sederhana lalu dimanipulasi dengan berbagai optimization dari translator sampai nanti benar-benar executable dihasilkan. Lanjut ke fase selanjutnya yaitu fase sintesis atau sering disebut backend. Yang pertama, immediate code generator. Immediate code generator merupakan tahapan awal dari fase sintesis. Proses yang dilakukan pada tahapan ini menggenerate atau membangkitkan suatu code berdasarkan parsing tree. Lalu selanjutnya diterjemahkan ke dalam bentuk tree address code, quadruple atau triple. Selanjutnya code optimizer. Setelah melakukan tahapan intermediate code generator, berikutnya yang dilakukan adalah tahapan code optimizer. Adapun yang dilakukan pada tahapan ini adalah mengoptimasi code sehingga menjadi code yang executable. Tahapan ini dilakukan untuk mempercepat waktu eksekusi dari suatu program dengan cara menghilangkan redundansi pada code. Selanjutnya, target code generator. Tahapan code generator ini merupakan tahapan terakhir pada proses kompilasi. Pada tahapan ini akan dilakukan penentuan register untuk masing-masing variabel. Lalu instruksi dalam bentuk antara diterjemahkan ke dalam bahasa mesin dan akhirnya akan menghasilkan relocatable machine code atau assembly code. Selanjutnya, simbol tabel manager. Simbol tabel manager adalah sebuah struktur data dengan record-record untuk setiap identifier dengan field-field yang setiap atribut dari identifier tersebut. Yang terakhir, error handle. Error handle merupakan bagian dari compiler untuk menangani dan melaporkan jika ditemukan suatu error. Oke, selanjutnya proses compile dalam program C++. Program C++ ditulis dengan ekstensi C++ atau CPP agar dapat dieksekusi atau dijalankan. Maka program harus dikompilasi terlebih dahulu menggunakan compiler C++ atau IDE C++. Proses kompilasinya adalah file sumber CPP bersama dengan file header .hpp diterjemahkan dulu oleh compiler C++ sehingga menjadi kode objek .obj.
Format file objek ini adalah biner, berkode 1 dan 0. Selanjutnya, semua file objek bersama dengan file pustaka .lib berkaitan menjadi satu oleh linker, dan hasilnya adalah file executable atau .exe. Oke, selanjutnya aturan produksi yang sesuai ketentuan. Aturan produksi adalah aturan bagaimana suatu bahasa dibangkitkan. Aturan produksi merupakan notasi bahasa yang dapat berbagai jenis bahasa pada hierarki Chomsky. Notasi aturan produksi dituliskan dengan alfa menghasilkan beta, atau ditulis alfa panah beta. Untuk alfa memiliki aturan produksi di sebelah kiri menggunakan sebuah simbol variabel atau disebut juga simbol non-terminal. Simbol variabel adalah simbol yang masih dapat diturunkan. Aturan produksi alfa dilambangkan oleh huruf besar. Alfa tidak boleh kosong dan tidak boleh juga terminal. Selanjutnya, aturan untuk beta. Aturan produksinya di sebelah kanan sebagai hasil menggunakan sebuah simbol terminal. Simbol terminal adalah simbol yang sudah tidak dapat diturunkan kembali. Aturan produksi beta dilambangkan dengan huruf kecil. Beta boleh memiliki variabel tetapi maksimal 1. Simbol variabelnya terletak di paling kanan. Nah, lanjut saja ke aturan produksinya. Antara lain seperti di bawah ini. Variabel A menghasilkan terminal A dan terminal A. Dan di bawahnya juga ada variabel A menghasilkan terminal C dan variabel B. Selanjutnya ada variabel A menghasilkan terminal D dan variabel C. Dan selanjutnya ke bawah. Baik. Lanjut ke contoh yang kedua. Di sini ada bahasa L yang didefinisikan dengan tuple. Variabelnya terdapat 5 variabel, antara lain S, A, B, C, dan D. Dan terminalnya terdapat 2 terminal, 0 dan 1. Dan variabel pertama yaitu S, dan yang terakhir ada aturan produksi, antara lain S menghasilkan 0A atau 1B, A menghasilkan 0C atau 1, B menghasilkan 1B atau 0D atau 1, C menghasilkan 0, D menghasilkan 1. Sehingga dalam ada penggambarannya seperti di kanan. S menghasilkan 0 dan 1. Dan sudah tidak ada lagi variabel sehingga tidak bisa diturunkan lagi. Untuk contoh yang satunya lagi, S menghasilkan 1 dan B. B ini variabel yang bisa diturunkan lagi. B ini menurunkan 0 dan D. Nah, D ini dapat diturunkan kembali. Dalam aturan produksi, D cuma memiliki 1. Seperti itu. Jadi, berakhirlah di D yang menghasilkan 1. Sekian, terima kasih pemaparan saya tentang materi kompilator dan aturan produksi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.